Selamat pagi anak-anak. Mari Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa sehat. Luar biasa. Yes. Baik, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita serahkan diri dulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga di pembelajaran kita pagi ini dapat diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita minta kesediaan si Agus untuk mewakili dalam doa. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Syukur senantiasa. Amin. Baik, terima kasih buat teman si Agus. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran dulu. Silakan didengarkan namanya. Agus, Hadir Pak. Endang, Hadir Pak. Jupiter, Hadir Pak. Diana. Hadir Pak. Oke, jadi semua sudah lengkap ya. Sudah hadir semua. Baik, peserta didik kami atau siswa kami, sekarang materi kita di hari ini adalah operasi pelajari minggu yang lalu penjumlahan matriks. Jadi hari ini kita akan meneruskan materi kita, yaitu pengurangan matriks, operasi pengurangan matriks. Siapa yang masih ingat di antara kalian sifat-sifat operasi penjumlahan matriks? Ya, saya Pak. Ya, silakan, Agus. Ya, silakan berdiri, Agus. Ya, untuk operasi penjumlahan matriks ada dua sifat, yaitu pertama sifat komutatif atau pertukaran tempat, dan yang kedua sifat asosiatif atau pengelompokan. Ya, terima kasih asosiatif. Nah, sekarang kita perhatikan slide di atas. Peserta didik kami. Yang pertama dulu harus peserta didik kami ketahui pada operasi pengurangan waktu, yaitu kompetensi dasar. Yang pertama bisa dibaca oleh siswa kami. Bisa apa saja yang termuat dalam kompetensi dasar pengurangan matriks sekarang? Kompetensi dasar matriks. 1. Menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, skalar, dan perkalian serta transpos atau pengetahuan. 2. Menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan operasi matriks atau keterampilan. Ya. Terima kasih, silakan duduk. Siswa kami kita luar biasa. Barangkali peserta didik kami sudah bisa memahami itu. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menunjukkan sikap bekerja sama, jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Ini manfaat pentingnya kita belajar matriks. Jadi ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari ini. Mungkin peserta didik kami bisa membacakannya kepada kita. Siapa? Si Erna, silakan kita baca ya, Pak. Apa manfaat matriks? Manfaat belajar matriks digunakan dalam menyelesaikan masalah program linear, analisis input dan output baik dalam ekonomi, statistik maupun dalam bidang pendidikan dan manajemen, kimia, dan bidang teknologi lainnya. Kedua, yaitu memudahkan dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Ya, terima kasih, silakan duduk. Jadi itu manfaat kita mempelajari matriks khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Seterusnya, nah jadi di pembelajaran kita kali ini Bapak mengambil modelnya yaitu model pembelajaran basic learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nanti peserta didik kami akan dibagi dalam kelompok seperti kelompok kemarin yang sudah Bapak bagikan. Silakan nanti berdiskusi gitu ya. Jadi diskusi dan presentasi. Setelah nanti dirembuk di dalam kelompok, maka per kelompok itu menyajikan di depan. Nah,
Kemudian teknik nanti di akhir nanti ada penilaian. Jadi ada penilaian pengamatan itu oleh kami sendiri sebagai guru. Yang kedua nanti ada tes tertulis dan unjuk kerja yang tertuang dalam KPD. Nah, jadi nanti peserta didik kami silakan nanti masuk pada kelompok seperti yang kemarin yang sudah Bapak bentuk untuk merembuk hasil diskusi kita atau pembelajaran kita hari ini. Jadi ini LKPD-nya. Kemudian LKPD tadi ini juga silakan didiskusikan. Seterusnya nah, jadi ini ya belajar dalam kelompok. Jadi kita sudah membentuk kelompok, silakan berdiskusi nanti seperti yang tertera pada slide di atas. Coba. Dia tidak bisa ini. Kenapa? Jadi Tidak bisa dihitung. sudah ada itu. Jadi akurasi itu nggak bisa. Tidak bisa karena beda order mencarikan tidak sama dengan A. Maka secara matriks diformkan saatnya untuk mempresentasikan hasil yang sudah siswa kami kerjakan di dalam kelompok. Siapa yang mau maju di depan? Yang mau menyajikan? Kelompok 1? Ya. Ya, silakan maju. Diana maju. Udah. Silakan siswa kami yang lain perhatikan kelompok 1 untuk menyajikan atau mempresentasikan hasil kelompoknya yang ada di LKPD. Pertama tentang awal diketahui sebuah matriks A sama dengan 3 40 2 1 min 1. Yang
A, matriks A terdiri atas 3 baris. Matriks A terdiri atas titik-titik. Jadi kami temukan ada 3 baris dan titik-titik 2 kolom. Bagian B, jadi matriks A berordo. Matriks A berordo 3 kali 2, atau dapat ditulis sama dalam bentuk A 3 kali 2. Kemudian dari soal yang sudah diketahui bahwa yang tugas yang diberikan oleh Bapak Guru untuk kita kelompok 1 tadi sudah, di sini ada pemecahan masalah, diketahui 3 buah matriks. Yang pertama, A sama dengan min 1, 2, 3, 0, min 1, 1. Untuk B, sama dengan min 1, 0, min 3, 1, 2, 4. Dan C sama dengan 1, 0, 2, 1. Jadi dari hasil pengurangan kami dari kelompok 1, matriks A dan B dapat ditulis A kurang B diperoleh dengan mengurangi setiap elemen yang terletak dari matriks A dan B. Jadi sehingga A sama dengan B, A dikurang B sama dengan min 1, 0, min 2, 2 sama dengan min 1, 3, 1 dikurang min 1, 0, min 3, 2, 4. Maka hasilnya akan didapat min 2 kemudian diketahui C A dikurangi dengan matriks C.
A dikurang C. Ini 1, 2, ini 3. Oh 3, ini 3, 0, ini 1, 1. Maka kelompok C kita turunkan, kita kurangi. Min 1 kurang 2, 0 kurang 1. Jadi AC sama dengan sama dengan 0, 3, 2, 0. Jadi di sini dua buah matriks bisa dikurangkan jika ordonya tidak sama. Dan jadi ada dua keterangan di sana bahwa matriks pertama, dua matriks bisa dikurangkan jika ordonya sama. Jadi baik, dari kelompok kami, inilah hasil diskusi kami yang sudah kami buat bersama dengan teman-teman saya. Maka jika ada masukan dan tambahan kepada kelompok lain, dipersilakan. Iya. Baik, kami dari kelompok 2. Tadi kami sudah berdiskusi bersama si Endang dan yang lain mengenai contoh di atas. Pada hasil pengurangan dua matriks A kurang B, di mana ada beberapa anggota matriks yang dimana pengurangan itu tidak pas hasilnya, karena hasil akhir sama kami adalah A dikurang B itu bisa ke depan saja Pak. Ya, silakan. Ya, kita ke depan aja. Ya, untuk hasil akhir sama kami setelah kami diskusikan adalah 0, 2, 6, 1, 3, dan 3. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sesuai dengan pembelajaran kita kemarin di penjumlahan dua matriks, kami pikir bahwa penjumlahan dan pengurangan dua matriks itu sama, maka otomatis akan untuk sifat-sifatnya juga pasti sama. Maka untuk pengurangan matriks A dengan matriks C, coba teman-teman perhatikan untuk matriks C ini kan dia berordo 2 kali 2. Sementara matriks A ordonya adalah 3 kali. Dan juga Terima kasih. Sekarang kita masuk di di LKPD soal berikutnya. Boleh di depan perwakilan. Aku suatu bagus. Aku sih, aku suatu
ya baik dia harus terbentuk karena terkeras. Mulai itu masalah semua dulu. Halaman informasi. Oke, teman-teman, di sini ada soal di mana diketahui 3 buah matriks itu ada matriks M, N, dan O. Matriks M elemen-elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Matriks N 1, 2, 3, 3, 2, 1. Matriks O 6, 1, 5, 2, 4, 3. Jadi yang kita tentukan di sini adalah kita buktikan apakah M dikurang N itu bisa nggak dioperasikan. Begitu juga dengan matriks M dikurang dengan matriks O dan matriks N dikurang dengan matriks O. Sebelum kita mengerjakan soal ini, terlebih dahulu mari kita perhatikan matriksnya teman-teman, sehingga nanti kita bisa menentukan atau mengoperasikannya. Di mana matriks M berondo 3 kali 2 dan matriks N 2 kali 3, sedangkan matriks O 3 kali 2. Nah, kita masuk pada soal yang pertama, yaitu M dikurang N atau matriks M dikurang dengan matriks N. Nah, sesuai dengan aturan tadi atau ketentuan daripada pengoperasian daripada dua buah matriks, di mana apabila dua buah matriks memiliki ordo yang sama, maka bisa kita jumlahkan. Sebaliknya, kalau matriks yang mempunyai ordo yang berbeda, maka tidak bisa kita operasikan atau tidak terdefinisikan hasilnya. Kita perhatikan matriks M dengan N, matriks M dengan N. Di sini kita sudah tahu bahwa mereka sudah berbeda, ordo matriksnya sudah berbeda, maka tidak terdefinisikan, maka tidak bisa kita kerjakan atau tidak bisa dioperasikan ya. Yang kedua, matriks M dengan O. Silakan dicatat jawabannya langsung tidak terdefinisi. Ya, tidak terdefinisikan. Matriks O. Nah, sesuai dengan ketentuan tadi, apabila kedua buah matriks mempunyai ordo yang sama, maka boleh kita operasikan. Maka karena ini sama-sama ordonya, maka bisa kita operasikan. Kita masuk pada penyelesaian. Yang A kurang N tadi kan tidak bisa ya, karena memang tidak bisa didefinisikan. B M dikurang O, langsung saja
matriks M-nya 3, 4, 5 ini. Maka 9 1 ditambah 6, 4 ditambah 1, 2 ditambah 5, 5 ditambah 2, 3 ditambah 4, 6 ditambah 3. Itu 9, 7, 7, 7, 5, 7, 1. Maka hasil daripada matriks M dikurang O hasilnya 7, 5, 7, 7, 7, 9. Bagian C, N dikurang O, matriks N dikurang dengan matriks O. Nah, seperti ini juga tidak bisa kita kerjakan atau hasilnya tidak terdefinisikan. Karena kenapa? Karena ordonya berbeda, maka tidak bisa dioperasikan. Maka bagian C juga N dikurang O hasilnya tidak terdefinisikan. Baiklah, inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Ya, silakan. Siap. Oke teman-teman, ini ada soal bagaimana sebuah matriks bisa kita tahu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi matriks ini teman-teman bisa kita juga gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang mau belanja atau apa boleh kita pakai juga operasi matriks. Nah jadi di sini ada soal di mana ada dua orang anak yaitu Naira dan Kendrick. Di mana Naira ini diketahui dia suka mangga sebanyak 2, begitu juga Kendrick dan jus jeruk 2, sedangkan Kendrick 5. Jadi harga masing-masing jus mangga dan jus jeruk ini adalah sebesar, untuk Naira harga semuanya adalah 46.000, sedangkan untuk Kendrick 60.000. Nah, dari soal ini kita bisa buat dalam bentuk persamaan. Untuk membuat dalam bentuk persamaan, kita misalkan dulu di sini adalah untuk jus mangga, kita misalkan dia pakai X, atau dalam matematika variabel X kita pakai dia kita misalkan. Sedangkan untuk jus jeruk kita misalkan dengan variabel Y. Nah, jadi beginilah ketika sudah kita buat dalam bentuk persamaan, maka 3X atau 3 mangga ditambah 2Y sama dengan harga nyatanya 46.000.
Begitu juga dengan yang kedua, 2X ditambah 5Y sama dengan 60.000. Nah, untuk soal ini kita buat dulu dalam bentuk matriks. Untuk kita buat dalam bentuk matriks, kita pisahkan yang variabel tadi dengan yang angka tadi, biar kita lebih paham. Jadi ini sudah kita pisahkan variabel dengan angka dalam bentuk matriks. Sedangkan untuk harganya kita kasih di sebelah kanan atau di ruas kanan. Oke. Tujuan kita di sini dulu adalah mencari berapa harga satu gelas jus mangga dan juga jus jeruk. Itu adalah tujuan kita. Nah, X, Y sama dengan kita pindahkan yang ini tadi matriks yang sebelah kiri tadi kita pindahkan ke ruas kanan, maka 3, 2, 5 pangkat 1 sama dengan harganya tadi. Kemudian ini matriksnya berbentuk inverse, maka kalau inverse kita cari dulu determinan matriks, maka 1 per kita kali dengan diagonal utama sama diagonal samping. Ini diagonal utama, kita kalikan teman-teman, sedangkan ini adalah diagonal samping. Maka diagonal utama adalah 3 kali 5, 15 dikurang diagonal samping 2 kali 2 berapa? 4. Maka 5 matriks 5, negatif 2, dan 3 sama dengan kita kali dengan harganya tadi atau matriks harga yang 46.000 dengan 60.000. Maka 1 per 15 dikurang 4 berapa? 11. Maka 1 per 11. Ini kita Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok. Nah, jadi terima kasih untuk kelompok 2, luar biasa penampilan hari ini. Jadi untuk materi kita kali ini barangkali kita cukupkan sampai di situ. Jadi kepada peserta didik kami silakan diteruskan di rumah nanti, dan Bapak nanti akan memberi tugas di rumah untuk dikerjakan di rumah, dan di pertemuan berikutnya kita akan Bapak akan memeriksa. Dari yang kita pelajari pada hari ini, silakan peserta didik kami memberi di antara kalian siapa yang bisa menyimpulkan materi kita yang sudah kita pelajari hari ini terkhusus pada pengurangan matriks. Silakan Agus. Ya. Baik, menurut kami atau dari saya secara pribadi bahwa kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah khususnya untuk pengurangan dua buah matriks. Pengurangan dua buah matriks bisa dioperasikan apabila mempunyai ordo yang sama, atau dua buah matriks bisa dioperasikan apabila mempunyai ordo yang sama. Dan sebaliknya, jika dua buah matriks memiliki ordo yang berbeda, maka tidak bisa dioperasikan. Itu kesimpulan menurut kami. Iya, terima kasih, tepuk tangan buat teman-teman luar biasa. Jadi kepada peserta didik kami, yang pertama dulu yang harus diperhatikan pada operasi pengurangan matriks adalah untuk pengurangan matriks harus kita ketahui dulu ordonya itu sama, baru bisa dioperasikan. Yang kedua, jika berbeda ordonya, maka matriks itu tidak bisa dioperasikan atau hasilnya adalah tidak terdefinisi. Jadi untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada peserta didik kami, dari apa yang sudah kita pelajari ini, apa ada yang masih kurang dimengerti dari penjelasan kawanmu tadi, baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Silakan ditanyakan kalau ada yang kurang dipahami atau hal-hal apa saja yang tidak bisa dipahami pada materi kita hari ini. Silakan. Sudah pas, Pak. Sudah pas, tidak ada Pak. Ya. Baik, karena tidak ada,
sudah dipahami semua dan barangkali sudah dimengerti karena Anda semua tadi yang menemukan semua jawaban-jawaban yang dipresentasikan di depan oleh teman-temanmu. Jadi untuk selanjutnya dari yang kita pelajari hari ini barangkali bisa dari yang kita pelajari hari ini Bapak akan menguji dulu ya, Bapak uji dulu, Bapak beri kuis kepada siswa kami bagaimana jika matriks itu memiliki ordo yang berbeda. Apa itu bisa dioperasikan atau tidak? Silakan, siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Apabila matriksnya tidak sama, maka tidak bisa dioperasikan. Ya. Kecuali matriksnya sama. Terima kasih, luar biasa, tepuk tangan. Ada lagi jawaban yang lain? Pasti Pak. Ya, sudah baik. Jadi dari materi kita hari ini setelah Bapak lihat-lihat bahwa sudah diproses semua dan Bapak akan minta untuk membuat refleksi pelajaran kita hari ini seperti apa yang sudah dialami hari ini. Di antara kawan-kawanmu akan saya minta kesediaannya memberikan statement terkait dengan model yang kita pelajari, yang kita terapkan, model pembelajaran yang Bapak terapkan pada operasi pengurangan matriks. Mungkin siswa kami Jupiter silakan. Ya, ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Waktu juga tempat saya untuk merefleksikan mata pelajaran pada hari ini sangat menyenangkan sekali karena Bapak menggunakan program based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Tadi ada beberapa masalah dalam tugas diskusi kelompok kami dan setelah kita menggunakan metode ini maka pembelajaran atau materi yang disajikan telah dapat kami selesaikan dengan baik. Jadi sehingga metode ini sangat baik untuk pemecahan masalah. Jadi mudah-mudahan kami bisa menggunakannya dalam proses belajar selanjutnya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, tepuk tangan buat temanmu si Jupiter. Jadi peserta didik kami, Bapak akan memberi tugas. Silakan dilihat tadi di halaman terakhir. Silakan dikerjakan di rumah. Jadi kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Dan tadi di awal kita sudah berdoa menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan di akhir juga kita hendaknya menutupnya dengan doa bersyukur kepada Tuhan bahwa sepanjang pembelajaran kita Tuhan telah menolong kita. Silakan temanmu Pak si Enda bawa kita dalam doa penutup pada hari ini. Teman-teman baca satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat pertolongan Tuhan selama dari awal hingga berakhirnya proses pembelajaran ini. Kiranya akan telah terima dan kegiatan hari ini dapat kami tanamkan dan waktu dan juga kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di bumi ini dan seperti masa. Amin. Terima kasih Bapak, ucapkan semua terima kasih dan akhir kata saya sampaikan silakan belajar di rumah. Shalom. 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 Selamat siang. Selamat siang.